Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Pada cerita kali ini Mimin akan menceritakan atau membawakan kisah tentang Nabi Ilyasa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Perjalanan dakwah Nabi Ilyasa terhadap kaum Nabi Ismail. Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam berkaitan langsung dengan perjalanan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas. Ia pun akhirnya melanjutkan tongkat mahar yang digunakan Nabi Ilyas terhadap kaumnya. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam masih muda, Nabi Ilyasa alaihissalam menderita penyakit yang agak serius. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam datang ke kediamannya bersama keluarganya. Berkat upaya pertolongan Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa pun berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Nabi Ilyasa alaihissalam akhirnya diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas alaihissalam sebagai anak angkat, di mana saat itu ia selalu menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan maharnya terhadap Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyasa pun mulai melanjutkan peran dari tongkat dakwah Nabi Ilyas alaihissalam yang dibuat oleh ayah angkatnya tersebut sejak lama. Mulailah perjalanan kisah Nabi Ilyasa alaihissalam dengan mencari kemaslahatan umat Islam saat itu. Awalnya, banyak kaum penduduk Bani Israel yang mulai berbuat maksiat lagi setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka mulai melakukan lagi kejahatan-kejahatan dan ketidaktaatan yang sebelumnya telah dinasihati oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Meski telah diperingatkan oleh Nabi Ilyasa alaihissalam sebelumnya, tampaknya mereka tetap teguh dan mendukung tindakan buruk yang telah menjadi keyakinan masa lalu. Sembari mengamalkan dakwah, Nabi Ilyasa alaihissalam tak henti-hentinya mengajak umatnya untuk kembali beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Upaya tersebut rupanya melibatkan berbagai petunjuk dan beberapa mukjizat yang telah Tuhan berikan. Berkat salah satu usahanya yang pantang menyerah, maka upaya Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya berhasil. Dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat muslim memiliki 25 nabi dan rasul yang harus dipercayai oleh umat Islam. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam, yakni nabi ke-20 yang disebutkan dua kali ke kisahnya di dalam surat Al-Quran seperti berikut ini. Al-Quran surat Al-An'am ayat 86 sampai 87, yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya, dan kami lebihkan juga derajat dari sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka, dan kemudian kami telah memilih mereka untuk kemudian menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, serta kami menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Terkait ayat di atas, Yunahar Ilya menyatakan bahwa dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut yang dikutip Suara atau media Muhammadiyah, bahwa keempat Nabi Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang lebih dihargai dan tinggi derajatnya daripada orang-orang pada masa selain itu. Sang pencipta juga meninggikan derajat mereka di antara bapaknya. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim yang merupakan bapak dari Nabi Ismail dan sebagainya. Keturunan mereka Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail, dan beberapa saudaranya, saudara-saudara Nabi Ismail yang mengangkat derajat mereka di antara Nabi Ismail. Selain surat Al-An'am, nama Nabi Ilyas alaihissalam juga dapat ditemukan dalam ayat 48 surah Sad seperti berikut ini, yang artinya, dan ingatlah bahwa Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah bentuk kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa,
maka akan benar-benar disediakan tempat kembali yang paling baik. Keteladanan Nabi Ilyas dalam menegakkan ajaran Islam. Berdasarkan surat Al-Quran di atas, berikut ini rangkuman detail setiap kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang dapat menjadi teladan dan mengandung nilai-nilai ajaran agama. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra dari salah satu anak kaum Bani Israel, yakni keturunan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Al-Khalil. Allah mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk mengambil alih Nabi Ilyas alaihissalam dan memimpin Bani Israel yang masih bersama orang tuanya dan masih mempercayai berhala. Nabi Ilyas alaihissalam hidup di tengah umatnya dan mulai menyebarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara mereka. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam selalu erat kaitannya dengan sang guru sekaligus ayah angkatnya. Nabi Ilyas alaihissalam keduanya bertemu saat Nabi Ilyas alaihissalam melarikan diri dari penduduk Belabak yang marah. Pada saat ini Nabi Ilyas alaihissalam memberitahu orang-orang kaum Bani Israel dari Belabak tentang hukuman yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat Belabak untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah dan percayai, bertobat dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak akan membantu mereka atas hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Pada akhirnya, himbauan Nabi Ilyas alaihissalam itu justru dianggap sebagai penghinaan terhadap Tuhan mereka, sehingga orang-orang kaum Bani Israel tersebut marah dan mengusir Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah pembangkangan itu, segeralah orang-orang kaum Bani Israel tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemarau panjang. Kemarau panjang bagi mereka yang tidak menaati nasihat Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka marah dan mencari Nabi Ilyas alaihissalam karena dicurigai sebagai penyebabnya. Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam berhasil lolos melarikan diri dari kemurkaan kaum Bani Israel. Pada saat itu Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan Nabi Ilyas yang masih muda dan sedang dalam kondisi sangat sakit. Nabi Ilyas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan kesembuhan Nabi Ilyas yang kritis, dan permintaan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itulah Nabi Ilyas muda mulai diangkat sebagai murid Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan ilmu agama Islam. Bahkan banyak orang yang menganggapnya seperti anak-anak Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam menjadi sahabat dekat Nabi Ilyas alaihissalam dalam khutbah dan sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut sebuah cerita, Nabi Ilyas alaihissalam memang benar-benar mengangkat Nabi Ilyas sebagai anaknya. Setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam terus menyebarluaskan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak penduduknya untuk berbuat kebaikan. Kisah itu diabadikan dalam surat Al-As-Saffat ayat 123 sampai 132. Ketika ia berhasil membuat orang-orang kaum Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berikut ini, yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar masuk menjadi salah seorang rasul-rasul. Ingatlah bahwa ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maka mereka mendustakannya. Karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian dan baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yakni kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang beriman.
Berdasarkan surat di atas, Qatadah dan Muhammad ibnu Ishaq menyatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Idris. Ibnu Abu Hatim berkata telah bercerita pada sang ayah Ibu Naim pada kaum Bani Israel, dan Abu Ishaq ibnu Robi'ah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu yang mengatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Hal tersebut sama seperti yang dikatakan oleh Ad-Dahhak. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa dia adalah Ilyas bin Nisi bin Fathas bin Aizar bin Harun bin Imran. Allah SWT mengutusnya kepada Bani Israel setelah Hizkil alaihissalam, di mana pada waktu itu orang-orangnya menyembah berhala yang diberi nama Ba'i. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian memanggil mereka untuk menyembah Tuhan dan mencegah mereka dari penyembah selain Allah SWT. Pada awalnya raja mereka percaya, tetapi kemudian dia jatuh dan terus melakukan kesalahan dengan rakyatnya sampai tidak ada yang percaya lagi. Jadi Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Tuhan untuk memberi umatnya perjalanan atau pelajaran hingga Allah SWT menahan hujan untuk mereka selama 3 tahun. Akhirnya mereka meminta Nabi Ilyas untuk melenyapkan bencana itu dari mereka, dan mereka berjanji kepadanya jika dia berhasil mereka akan mempercayainya, yakni jika mereka kembali untuk menerima hujan. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah SWT agar hujan turun, dan akhirnya pun hujan turun seperti biasanya. Tapi mereka tetap melakukan kesalahan dan masih menikmati ketidakpercayaan mereka. Kemudian Nabi Ilyas meminta kepada Allah untuk mengembalikan nyawanya kepadanya. Lalu ditarik dari Ilyas ibnu Aktub karena Allah memerintahkan Ilyas untuk pergi ke suatu tempat. Jika sesuatu datang kepadanya, jangan takut, dia harus naik seekor kuda dari api datang kepadanya tanpa ragu-ragu. Dia menungganginya dan Allah memberi Nabi Ilyas gaun ringan dan memberinya sayap. Sejak itu Ilyas terbang bersama para malaikat, terkadang di bumi untuk menjadi manusia penghuni surga. Jadi menurut Wahab bin Munab berbicara tentang ahli kitab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran kisahnya. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan kaum Bani Israel. Tak lama setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam, berdasarkan kisah sebelumnya di atas, sebenarnya banyak dari orang-orang kaum Bani Israel yang sebelumnya meyakini ilmu agama kembali mengingkari keberadaan Allah SWT. Mereka berada di sumber daya alam yang melimpah, jauh dari kekeringan. Akhirnya orang-orang kaum Bani Israel ini kembali ke penyembahan berhala di tanah Balabak. Melanjutkan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam kemudian segera memperingatkan orang-orang kaum Bani Israel dan mendesak mereka untuk kembali ke ajaran Allah SWT. Namun ajakan itu tidak digubris dan malah menghina Nabi Ilyas alaihissalam yang selalu sabar dan sabar mengajak Bani Israel untuk beriman kepada Allah SWT. Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya meminta petunjuk dari Allah SWT dalam menghadapi orang-orang kaum Bani Israel yang berpaling dari Allah SWT. Akhirnya Allah SWT membalasnya dengan memberikan ujian kepada penduduk negeri Balabak agar kembali dilanda kekeringan. Meski begitu, mereka tidak ingin menyesali perbuatannya. Bencana kekeringan yang berkepanjangan telah menyebabkan orang menjadi lapar, haus, dan bahkan lapar dan mati. Mereka tidak cukup kuat untuk menahan rasa sakit, jadi mereka mati satu persatu. Bagaimanapun tanah Balabak telah dihancurkan oleh kekeringan. Daerah itu hancur dan tidak bisa dihancurkan lagi. Yang ada hanya Nabi Ilyas alaihissalam dan para pengikutnya yang setia. Bersama para pengikutnya, Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya memutuskan untuk pergi hijrah atau berpindah ke tempat, atau hijrah pindah tempat. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam sebagai pemimpin yang bijaksana. Nabi Ilyas alaihissalam juga menjadi raja dan pemimpin tertinggi pada masa pemerintahannya. Nabi Ilyas alaihissalam mampu membangun masyarakat yang sejahtera dan sejahtera. Menurut beberapa hadis, ada banyak
mengklaim bahwa Nabi Ilyas alaihissalam adalah raja yang memberikan kerajaannya kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam dikatakan tidak memiliki keturunan, maka ia mewariskan kerajaannya kepada seseorang yang dapat memenuhi syarat tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal itu disampaikan melalui pengumuman bahwa puasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tahta akan diberikan kepada mereka yang tidak pernah marah. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan teladannya. Selama perjalanan bersama orang-orang yang beriman, Nabi Ilyas alaihissalam mengingatkan para pengikutnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali mereka berjalan di reruntuhan tanah Belabak. Hal itu menunjukkan beberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dan tiru dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah jangan sampai kita meniru sifat sombong dan angkuh orang Belabak yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan kembali kemakmuran hujan dan sumber daya alam yang telah lama hilang, mereka melupakan dan mengingkari keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan dan memberi mereka pelajaran. Dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus semua nikmat dan kebahagiaan hidup mereka, hanya menyisakan kesengsaraan hingga akhir hayat. Nilai dan teladan lain dari Nabi Ilyas alaihissalam yang patut dipercaya dan diteladani adalah sikap pantang menyerah dan pantang menyerah. Nabi Ilyas alaihissalam sering berdakwah dan memaafkan Bani Israel yang menyakitinya. Ia juga memiliki misi untuk meneruskan dakwah bagi umat Nabi Ilyas alaihissalam dan beriman mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sisa hidupnya. Nah, itulah kisah Nabi Ilyas yang dapat Mimin sampaikan. Jika ada salah Mimin dalam menyampaikan, Mimin minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.